Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 2204040041, program studi akuntansi syariah kelas 5B. Video ini saya buat sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah akuntansi digital dengan dosen pengampu Ibu Nur Afia Usman SEMAK. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pelaporan keuangan digital. Nah, yang pertama itu adalah pengertian pelaporan keuangan digital. Apa itu pelaporan keuangan digital? Nah, pelaporan keuangan digital adalah bentuk penyajian laporan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyajikan data keuangan secara lebih efisien dan akurat. Pelaporan keuangan digital mengacu pada penggunaan perangkat lunak dan teknologi informasi untuk mengelola laporan keuangan. Selanjutnya itu manfaat pelaporan keuangan digital. Yang pertama itu efisiensi waktu dan biaya. Proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan otomatis, sehingga mengurangi waktu pengerjaan. Penggunaan teknologi juga mengurangi biaya administrasi dan sumber daya manusia. Yang kedua, akurasi dan minim resiko kesalahan. Dengan sistem otomatis, risiko kesalahan manusia seperti salah input atau perhitungan dapat diminimalisir. Sistem digital dapat memeriksa kesalahan secara otomatis dan memberikan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, transparansi dan keamanan data. Teknologi digital termasuk blockchain meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan karena setiap transaksi bisa dilacak dengan jelas. Sistem digital juga menyediakan lapisan keamanan data yang lebih baik melalui enkripsi atau fitur dan mekanisme keamanan lainnya. Yang keempat, aksesibilitas real time. Data keuangan bisa diakses di mana saja dan kapan saja secara real time. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data terkini. Selanjutnya, pengelolaan data yang lebih baik. Sistem digital memungkinkan pengelolaan volume data yang besar dengan lebih mudah, serta mendukung integrasi data dari berbagai departemen atau sumber. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan digital. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Mempermudah proses pengelolaan dan pemantauan data keuangan sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan tepat waktu. Yang kedua, mendukung kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, seperti IFRS atau standar nasional serta lebih mudah untuk diaudit. Yang ketiga itu mempercepat proses pelaporan. Sistem digital mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, baik untuk laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan, sehingga perusahaan dapat merespon perubahan keuangan dengan cepat. Selanjutnya, jenis-jenis pelaporan keuangan digital. Nah, ada beberapa poin. Poin pertama itu laporan keuangan dasar. Bagiannya yang pertama itu laporan laba rugi atau income statement, yang dimana menggambarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu, menunjukkan laba bersih atau kerugian. Selanjutnya laporan neraca atau balance sheet, yang dimana menyajikan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya laporan arus kas atau cash flow statement, yang dimana menjelaskan arus masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu, baik dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan.
Dan yang terakhir itu laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, yang dimana menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode tertentu. Selanjutnya yang kedua itu laporan anggaran dan realisasi, budget and actual reports. Laporan ini digunakan oleh manajemen untuk membandingkan anggaran yang direncanakan dengan hasil aktual, membantu mengidentifikasi area di mana kinerja perusahaan lebih baik atau lebih buruk daripada yang diharapkan. Nah, pelaporan ini penting dalam pengendalian biaya dan perencanaan strategis. Yang ketiga, laporan pajak elektronik atau e-tax reporting. Di banyak negara, pelaporan pajak secara digital telah menjadi standar. E-tax reporting memungkinkan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara online kepada otoritas pajak. Nah, jenis laporan ini sering digunakan untuk PPh, PPN, dan kewajiban pajak lainnya, memudahkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dan yang terakhir itu adalah laporan kinerja operasional atau Operational Performance Reports, yang dimana laporan kinerja operasional yang berbasis pada indikator keuangan sering digunakan oleh manajemen untuk memantau efektivitas operasional perusahaan. Misalnya, laporan ini bisa meliputi metrik seperti biaya produksi, margin kotor, dan efisiensi operasional yang berhubungan langsung dengan kinerja keuangan. Baik, itu saja video dari saya yang membahas tentang pelaporan keuangan digital. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.